Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi masih di Timur Tengah, persoalan Timur Tengah, yaitu tentang Perang Teluk. Perang Teluk di sini bisa dibilang terjadi sampai 3 kali. Yang akan kita bahas pertama adalah Perang Teluk pertama, di mana inti dari Perang Teluk ini adalah konflik utamanya adalah masalah minyak bumi. Oke, kita bahas di masalah pertama, yaitu Perang Teluk pertama. Perang Teluk pertama ini terjadi pada tahun 1979. Jadi ini kira-kira berlangsung sampai dengan 8 tahun. Oke, Perang Teluk pertama ini yang menjadi pemerannya adalah negara Irak dan negara Iran. Ini kalian harus tahu ya bedanya Irak dan Iran. Kalau Irak itu ibu kotanya di Baghdad, kalau Iran ibu kotanya di Teheran. Oke, ada beberapa masalah penyebab terjadinya Perang Teluk pertama. Yang pertama adalah adanya perbedaan etnik. Perbedaan etnik yaitu bangsa Arab yang ada di pihak Irak, serta karena perbedaan etnis ya, bangsa Arab yang ada di pihak Irak serta bangsa Persia ada di pihak Iran. Jadi karena mereka memang dari dulu antara orang Arab sama orang Persia ini merasa, kan kalau kita ngeliat orang Arab kayaknya sama semua ya, tapi ternyata ada yang berbeda. Arab itu ya yang kayak di Irak, sedangkan ya kalau orang-orang kayak yang ada di Iran itu adalah orang Persia, dan orang Persia tidak mau mengakui dirinya adalah bangsa Arab. Selanjutnya, masalah yang kedua adalah persaingan kedinastian. Jadi pada masa lalu kan terjadi dua pemimpin besar di dalam agama Islam ya, yaitu ada dinasti Umayyah, di mana dinasti Umayyah ini pusatnya ada di Damaskus atau di Suriah, sedangkan ada dinasti Abbasiyah. Abbasiyah ini pusatnya di Baghdad. Baghdad ini ada di Irak. Nah, selanjutnya konflik ketiga itu dikarenakan adanya permasalahan antara kaum Syiah dan kaum Sunni. Kaum Sunni itu orang-orang Irak, sedangkan orang Iran adalah kaum Syiah. Jadi mereka ingin menjadi pemimpin Muslim. Selanjutnya penyebab adanya Perang Teluk pertama pada tahun 1979 adalah karena adanya revolusi Islam di Iran, di mana revolusi Islam Iran ini menumbangkan pemerintahan bisa dibilang pemerintahan sebelumnya, di mana pemerintahan selanjutnya di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini menjadikan negara Iran menjadi lebih berbeda dibandingkan Iran dulunya terbuka menerima semua masukan, sehingga dengan adanya revolusi Islam Iran ini mereka membuat peraturan-peraturan yang membuat Islam yang sebenarnya menurut mereka seperti apa. Nah, akhirnya karena ada masalah ini terjadilah kekhawatiran di Irak tentang meluasnya revolusi Islam di negara-negara sekitar dari negara Iran. Nah, selanjutnya dengan alasan adanya revolusi Iran ini menjadi alasan utama kenapa Saddam Hussein sebagai pemimpin dari Irak melakukan serangan terhadap negara Iran. Jadi yang pertama melakukan penyerangan memang adalah negara Irak. Oke, Perang Teluk pertama ini berlangsung selama 8 tahun. Ibu bilang tadi dari tahun 1979, di mana dalam Perang Teluk pertama ini Irak bersekutu atau berteman atau dibantu oleh beberapa negara Timur Tengah, serta dibantu oleh negara Eropa dan juga dibantu oleh negara Amerika. Kenapa sih negara-negara ini mau membantu Irak? Karena mereka khawatir revolusi Islam dari Iran akan menjalar ke negara mereka atau menyebar ke negara mereka, hingga akhirnya bantuan ini membuat Irak semakin banyak dukungan. Nah, selanjutnya di sisi Iran dia didukung oleh negara-negara seperti Suriah, karena tadi ya karena kan Abbasiyah atau Bani Umayyah kan dari Suriah kan, makanya di Suriah lah yang membantu Iran. Selanjutnya Libya pun membantu, serta negara Yaman Selatan. Nah, Perang Teluk pertama ini dimulai ketika Iran melakukan serangan udara terhadap wilayah Irak seperti desa Kanakin, desa Muzariyah, Huzurbatiyah, desa Katamandali, serta Mustafa. Serta juga Iran melakukan menyerang instalasi minyak Nefkhaneh tanggal 4 September 1980. Serangan ini akhirnya dibalas oleh Irak tanggal 22 September 1980 dengan menyerang pusat persenjataan berat serta bandar udara di Mehrabad, Teheran, Iran. Jadi diserang tempat senjata Iran diserang, serta bandar udaranya Iran diserang. Selanjutnya tahun 1986 Iran tadinya hampir menang, tapi ternyata terjadi konspirasi soal harga minyak, hingga akhirnya Iran kan sumber ekonominya, keuangannya dari minyak ya, sehingga terjadi konspirasi di mana akhirnya harga minyak dunia mengalami penurunan. Akibatnya ekonominya Iran melemah. Dengan melemahnya ini akhirnya Iran gak bisa lagi ikut dalam perang. Penurunan minyak ini bisa dibilang hasil konspirasi Irak dengan negara-negara sekutunya untuk mengalahkan Iran. Jadi hasil konspirasi dari Irak dengan juga negara-negara Timur Tengah dan juga negara Eropa serta negara Amerika. Lalu selanjutnya
tahun 1987 PBB sebagai lembaga perdamaian dunia berusaha membantu untuk menyelesaikan masalah ini dengan membentuk tim inspeksi militer yang namanya adalah United Nations Iran-Iraq Military Observer Group. Jadi kerjaannya adalah untuk mengobserver atau mengobservasi tentang kekuatan militer dari dua negara ini. Resolusi ini akhirnya meminta untuk dari dua negara ini untuk melakukan penghentian gencatan senjata serta menghentikan semua aksi militer baik di darat, laut dan juga udara serta menarik seluruh pasukannya ke perbatasan. Jadi nggak ada lagi pasukan yang lewat dari perbatasan. Selanjutnya tim inspeksi ini pun akhirnya bertugas untuk mengawasi gencatan senjata antara Irak dan Iran, dan tanggal 17 Juli 1988 Irak dan Iran ini menyetujui resolusi tersebut dan akhirnya perang Teluk pertama ini dianggap selesai. Jadi perang Teluk pertama dari tahun 79 sampai 88. Nah, selanjutnya kita masuk ke perang Teluk kedua. Perang Teluk kedua ini merupakan tadinya kan kalau perang Teluk pertama antara Iran dan Irak. Nah, perang Teluk kedua ini sama juga tentang Irak tapi lawannya bukan lagi Iran tapi melalui Kuwait. Awalnya Irak kan tadi kan setelah perang sama Iran itu tadinya kan mereka saluran pipanya banyak yang rusak, tapi dia segera bangkit dengan cara membangun saluran minyak baru hingga akhirnya perekonomian Irak membaik sekitar setahun, yaitu tahun 89 sampai 90, 1989 sampai 1990 itu tuh Irak ekonominya mulai membaik. Puncaknya tahun 1990 pendapatan Irak mencapai 179,889 miliar dolar Amerika. Jadi benar-benar puncak jayanya Irak tuh ya ketika dia berhasil memperbaiki saluran-saluran minyaknya. Nah, selanjutnya kenapa dia bisa mempunyai pendapatan yang tinggi? Karena dia punya minyak. Tapi di sini terjadi yang namanya permasalahan. Karena apa? Ketika Irak lagi jaya-jayanya dengan minyaknya, Kuwait itu menurunkan harga minyak. Akhirnya dengan tuh melakukan penurunan harga minyak ini, akhirnya Irak mengalami kerugian. Dan Irak juga menuduh Kuwait mencuri minyak dari ladang Rumaila. Jadi ada sebuah ladang di mana ladang itu tuh harusnya nggak boleh dipakai oleh dua negara karena merupakan ladang perbatasan. Tapi di sini Irak menuduh Kuwait mengambil minyak dari ladang tersebut, namanya ladang Rumaila, dengan menggunakan teknik pengeboran miring atau slant drilling. Jadi pengeboran miring, jadi otomatis kan airnya atau minyaknya menuju ke arah mereka. Padahal itu kan harusnya nggak boleh ada yang ngambil. Nah, selanjutnya karena hal tersebut akhirnya di sini Presiden Irak Saddam Hussein marah, di mana dalam pidatonya tanggal 17 Juli 1990 Saddam Hussein menyatakan Kuwait dan Uni Emirat Arab menjadi penyebab turunnya harga minyak di pasar internasional, dan juga dia menuduh kalau Uni Emirat Arab telah melanggar kuota produksi minyak yang telah ditetapkan oleh OPEC. Sudah Ibu bilang OPEC adalah organisasi dunia yang dimana dia ngatur harga minyak, ngatur produksi minyak, ngatur penyebaran minyak dan lain sebagainya. Dan ini menurut Saddam Hussein, negara Uni Emirat Arab serta negara Kuwait melanggar perjanjian yang sudah ditetapkan oleh OPEC. Akhirnya di sini Irak dan Kuwait karena terpicu oleh masalah utang, karena di sini Irak kan juga punya hutang ya sama negara-negara tersebut, termasuk Irak segitu-gitu juga dia punya hutang sama Kuwait dan juga Arab Saudi. Dan karena Irak lagi marah sama Kuwait, Irak meminta Kuwait sama Arab Saudi untuk menghapuskan hutangnya. Tapi tetap aja tentu saja permintaan ini ditolak oleh penghapusan hutang ini ditolak oleh Kuwait dan juga Arab Saudi. Nah, selanjutnya tanggal 2 Agustus 1990 Irak memulai melancarkan invasi terhadap Kuwait, di mana invasi ini menewaskan banyak warga sipil, dan ini mengecam dunia internasional mengecam tindakan Irak ini. Karena apa? Karena ya ini warga sipil yang jadi korban. Dan selanjutnya adalah Amerika Serikat serta Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE atau sekarang disebut Uni Eropa melakukan beberapa tindakan seperti mereka membekukan kekayaan Irak, lalu melakukan embargo senjata internasional terhadap Irak. Jadi nggak boleh ada yang jual senjata lagi ke Irak, serta menghentikan hubungan perdagangan ke Irak. Selanjutnya kecaman internasional ini berlangsung tanggal 24 Februari 1991, di mana selanjutnya adanya serangan pasukan koalisi Amerika, Inggris dan beberapa negara pendukung Kuwait untuk mengalahkan pasukan Irak. Jadi beberapa tentara dari negara besar seperti Amerika, Inggris dan negara lainnya bersatu untuk mengalahkan Irak, hingga 10.000 tentara Irak dijadikan tahanan. Nah, selanjutnya 24 hari kemudian Kuwait dibebaskan dari Irak. Jadi Kuwait tadinya kan ada di bawah kekuasaan Irak, akhirnya dibebaskan dari Irak 24 hari kemudian. Dan sebagian besar tentara bersenjata Irak itu akhirnya menyerah kepada pasukan dari Amerika Serikat.
Nah, akibat kekalahan tersebut, akibat kekalahan Irak dalam Perang Teluk Kedua, Irak harus membayar ganti rugi kepada Kuwait karena Irak telah membakar ladang minyak milik Kuwait. Selanjutnya, ekonomi Irak yang tadinya berjaya di tahun 1990 itu akhirnya melemah karena gempuran tentara multinasional tadi, tentara gabungan dari Amerika, Inggris juga tentara lainnya. Karena gempuran tentara multinasional serta adanya embargo ekonomi yang ditetapkan PBB, maka Irak semakin melemah kehidupan ekonominya. Selain itu juga Irak juga diharuskan untuk mengizinkan tim inspeksi militer nuklir PBB untuk memeriksa fasilitas nuklir. Karena apa? Karena Amerika menuduh Irak itu mengembangkan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Walaupun tim inspeksi ini pun pada akhirnya tidak berhasil menemukan kalau Irak membuat senjata nuklir atau senjata pemusnah massal. Di sini dengan adanya Perang Teluk Kedua ini semakin mengukuhkan kedudukan Amerika Serikat sebagai negara yang paling dominan di Timur Tengah. Jadi dia bisa dibilang kayak dia tuh orang luar tapi paling berkuasa gitu di Timur Tengah. Oke, kita selanjutnya masuk ke Perang Teluk yang ketiga. Sebenarnya Perang Teluk ketiga ini nggak bisa disebut Perang Teluk karena ini perang antara Irak dan Amerika Serikat. Jadi negara Teluk, negara Irak, tapi lawannya bukan dari negara Teluk lagi kan. Kalau tadi Perang Teluk 1 Iran dan Irak. Kalau Perang Teluk 2 Irak dan Kuwait. Nah, kalau Perang Teluk ketiga ini adalah Irak dan Amerika Serikat. Jadi dari luar. Oke, selanjutnya ini sama jadi bisa dibilang Perang Teluk ini perang antara Irak dengan siapa? Jadi Irak semua yang jadi pemeran utamanya. Oke, Perang Teluk ketiga ini dimulai tanggal 16 Desember 1998, jadi masih baru sekali. Oke, 16 Desember 1998 Amerika Serikat bersama dengan Inggris melakukan serangan udara selama 4 hari di atas Irak. Jadi mereka menghancurkan perlengkapan militer dan industri Irak. Serangan ini karena apa? Karena mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Karena apa? Karena tadi sudah Ibu bilang di mana mereka kan tadinya kan Irak kalah di Perang Teluk 2. Kan kalau Perang Teluk kedua kalah, Irak diharuskan untuk menerima kedatangan dari tim pemeriksa senjata nuklir PBB. Tapi ternyata di sini kan Saddam Hussein sebagai presiden dari Irak menolak atau mengusir tim pemeriksa senjata nuklir PBB, atau dia menolak kedatangan dari United Nations Special Commission atau UNSCOM dari PBB. Jadi dia nggak mau tanahnya diperiksa benar nggak ada nuklirnya atau enggak. Nah, selanjutnya 18 Maret 2003 Presiden Amerika saat itu adalah George Walker Bush, di mana Bush mengumumkan atau mengultimatum kalau Saddam Hussein dan keluarganya itu harus meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam. Artinya tanggal 20 Maret keluarga Saddam Hussein harus pergi meninggalkan Irak atau mereka harus menghadapi perang. Tapi di sini Saddam Hussein gak takut, dia tidak merespon ultimatum dari Bush, bahkan dia menyatakan siap untuk berperang. Hingga akhirnya dua hari kemudian 20 Maret 2003 Amerika Serikat beserta dengan Inggris menyerang ibu kota Irak yang ada di Baghdad. Serangan ini merupakan serangan militer di mana Amerika Serikat ini bisa dibilang merusak sistem telekomunikasi dan juga memutus rantai komando antara petinggi Irak dan juga tingkatan di bawahnya. Jadi karena adanya pemutusan ini, akhirnya tentara-tentara yang ada di bawah tuh nggak tahu apa yang diperintahkan sama yang di atasnya, karena apa, diputus sama tentara Amerika. Nah, selanjutnya Amerika juga melakukan serangan dari berbagai penjuru baik darat maupun udara. Irak pun mulai melakukan perlawanan dengan melakukan penembakan 6 rudal ke Kuwait. Kenapa ke Kuwait? Karena kenapa ke Kuwait? Karena kan kalau nggak mungkin ke Amerika terlalu jauh. Jadi sasaran rudalnya Irak adalah Kuwait karena pasukan terbesar Amerika itu adanya di Kuwait. Lalu selanjutnya 1 Mei 2003 Presiden George Walker Bush akhirnya mengumumkan kemenangan Amerika Serikat atas Irak di sebuah kapal induk di lepas pantai California. Dia mengumumkan kalau negaranya lah yang menang di Perang Teluk ketiga ini. Selanjutnya kemenangan tersebut sebenarnya tidak mengakhiri pertempuran, karena sampai sekarang pun bisa dibilang kelompok yang pro Irak atau pro Saddam Hussein itu masih melakukan penyerangan terhadap daerah-daerah yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, lalu selanjutnya perang Irak Amerika ini akhirnya resmi berakhir tanggal 15 Desember 2011. Karena apa? Karena pasukan Amerika menarik pasukannya dari Irak. Kenapa tiba-tiba menarik pasukannya? Karena saat itu adalah masa pemimpinan dari Barack Obama, di mana Barack Obama ini punya prioritas untuk menghentikan semua permusuhan yang dibuat oleh presiden sebelumnya, yaitu Bush. Jadi di sini bisa dibilang ini baiknya Obama, dia menghentikan seluruh aksi militernya di tanah-tanah yang memang bukan daerah kekuasaan dia.
Nah, namun selanjutnya setelah Obama tidak lagi menjabat sebagai presiden, ya presiden selanjutnya Donald Trump ya mulai lagi untuk menginvasi Timur Tengah. Oke, sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.